الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله رب العالمين واعبدوا الله مخلصين له الدين، واعبدوا الله حتى يأتيكم اليقين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di hari Jumat yang mulia ini, marilah kita sama-sama kembali luruskan niat kita, yakni untuk memperbaiki apa yang diperbaiki, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kecintaan kita kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada kemuliaan, tidak ada derajat yang lebih tinggi, tidak ada kebahagiaan yang hakiki melebihi orang yang senantiasa lagi dan lagi memperbaiki ketakwaannya kepada Allah, keimanannya kepada Allah, dan kecintaannya kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada kerugian, kesengsaraan, bahkan kecelakaan yang lebih besar melebihi orang yang ingkar dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tidak ada perkara yang lebih penting melebihi perkara hidayah. Hidayah adalah satu cahaya yang dimasukkan ke dalam hati-hati kita sebagai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidayah ini, maka kita sebagai hambanya Allah akan mengenal siapa kita, dari mana kita, asalnya dari mana, dan mau kemana. Tanpa hidayah berikan oleh Allah kepada kita semua hadirin, maka diri kita tidak akan kenal siapa diri kita, dari mana dan mau kemana diri kita. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita ini semua paham bahwa kita ini hanyalah hamba-hambanya Allah. Kalau hidayah sudah masuk ke dalam hati kita, paham bahwa yang berkuasa yang sebenarnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang dipikirkan siang malam hanya satu saja, bagaimana kita ini bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hidup kita ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bila hidayah datang pada hati kita hadirin, maka orang yang tadinya akan mencintai Allah melebihi segalanya, dia akan mencintai Allah melebihi segala-galanya. Maka orang yang tadinya tidak mencintai Allah, maka apabila hidayah sudah datang,
maka Allah akan menjadi segala-galanya, melebihi cintanya kepada yang lain. Bila hidayah datang pada hati kita, maka tidak akan terkesan lagi dengan kehidupan dunia ini, kemewahan dunia ini. Kita akan rindu dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi, yang selama-lamanya. Bila hidayah datang dalam hati kita, maka kita akan merasa lezat, merasa senang, merasa bahagia, merasa sakinah, merasa tenang dalam mentaati perintah-perintah Allah dan mentaati yang mulia baginda Nabi SAW. Dan kita akan merasa susah, merasa sedih apabila dalam keadaan maksiat dan lalai daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, hidayah ini adalah perkara yang besar. Perkara yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita orang-orang ahli hidayah, jadikan orang-orang yang ahli hidayah. Ketika orang-orang ahli iman, ketika orang-orang ahli hidayah dimasukkan ke dalam surganya Allah nanti, maka yang diucapkan pertama kali mereka adalah rasa syukurnya atas nikmat hidayah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa'a rusulu rabbina bil haqq. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat hidayah kepada kita. Kita tidak mungkin mendapatkan hidayah kecuali dengan hidayah Allah, petunjuk Allah, karunia Allah. Para rasul ternyata telah datang dengan kebenaran. Ketika ahli surga masuk ke dalam surga, sudah tinggal di tempat yang begitu mulia, begitu indah, di istana-istana yang terbuat dari emas, intan, berlian. Yang mereka ucapkanlah bukan masalah isi surga, bukan masalah istananya, tetapi yang mereka ucapkan adalah masalah hidayah yang pernah diberikan oleh Allah kepada kita. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu hadirin, siang dan malam mestinya kita ini sangat berpikir, senantiasa berpikir agar kita ini mendapatkan hidayah dari Allah. Hidayah yang sudah diberikan oleh Allah ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ini adalah pemberian Allah. Oleh karena itu tidak ada yang bisa memberikan hidayah atau petunjuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka harus senantiasa kita lagi dan lagi berusaha, jangan sampai hidayah diberikan oleh Allah ini lepas dari hati kita. Tetapi yang Allah Subhanahu wa taala, Allah dengan karunia-Nya telah memberikan kita amalan-amalan atau cara-cara atau perbuatan. Bila mana amalan itu kita kerjakan, maka Allah akan memberikan hidayah kepada diri kita. Hidayah yang sudah ada Allah akan kekalkan, bahkan Allah akan besarkan hidayah. Di antaranya apa hadirin? Yang pertama kali, kita ini yang pertama harus senantiasa berdoa lagi dan lagi. Jangan sampai diri kita ini malas berdoa, terutama waktu-waktu yang mustajabah, waktu adzan dan iqamah, waktu setelah sholat, waktu antara dua khutbah, dan waktu-waktu yang lainnya yang mustajabah. Kita gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa agar hidayah ini senantiasa dikekalkan. Karena kalau hidayah sudah dicabut oleh Allah, maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, diri kita tidak akan mampu lagi mengenal namanya masjid. Walaupun hari-hari mendengarkan Allahu Akbar, terdengar suara azan. Tapi kalau hidayah sudah dicabut oleh Allah, maka tidak akan kenal lagi suara azan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihi salatu wasalam ketika menghadapi masalah yang begitu besar, depannya lautan, belakangnya Fir'aun dan bala tentaranya, yang beliau pikirkan adalah hidayah.
Inna ma'iya Rabbi sayahdi. Sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak Dia akan memberikan petunjuk atau hidayah kepada. Yang diharapkan adalah hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Beliau faham bahwa masalah ini semua, masalah yang rumit-rumit semua akan selesai apabila petunjuk Allah itu datang. Kalau petunjuk Allah tidak datang, maka pasti dan pasti tidak akan selesai masalah. Maka yang beliau harapkan hanya satu, yakni hidayah dari Allah. Maka semestinya kita pun, diri kita juga menghadapi macam-macam masalah belum selesai karena hidayah belum datang kepada kita. Maka kita mohon kepada Allah hidayah petunjuk dari Allah ini agar senantiasa diberikan kepada kita. Allah berjanji orang yang senantiasa mohon, berdoa mohon hidayah akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melaksanakan yang namanya perintah Allah Subhanahu wa taala yakni salat, apabila diri kita tidak membaca doa hidayah, maka salat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Fatihah disebutkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah hidayah, berilah petunjuk ke jalan yang lurus. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, orang yang mau berusaha lagi dan lagi agar bagaimana hidayah yang senantiasa dalam hati, mau bersungguh-sungguh, mau bersusah payah, mau bermujahadah agar hidayah ini senantiasa ada dalam diri kita, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berjihad, orang-orang yang mau bersungguh-sungguh, bermujahadah, bersusah payah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan hidayah. Sungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Hadirin, orang yang mau sungguh-sungguh, mau bersusah payah untuk taat kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidayah kepada dia. Maka bermujahadah, bersusah payah untuk agama ini memang bagian dari tujuan daripada Allah ciptakan diri kita. Maka disunnahkan bagi orang-orang yang mau melaksanakan sholat Jumat, berangkat dari rumahnya sepagi mungkin. Untuk apa? Jumatan jam 12 tetapi disuruh berangkat pagi-pagi, yaitu supaya ada mujahadahnya, ada kesungguhannya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada susah payahnya menentang nafsu kita untuk mencintai perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam mujahadah ini adalah ada hidayah. Maka dikatakan oleh para alim ulama hadirin, yang dicintai oleh Allah dari umat manusia ini bukan hanya amalannya, bukan besarnya amalannya, tetapi yang dicintai oleh Allah mau susah payahnya, mau susah payahnya, mau mujahadahnya, mau kesungguhan. Ketika mendengarkan nasihat-nasihat agama, mau sungguh-sungguh menunaikan perintah Allah, sungguh-sungguh bersabar. Maka inilah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan besarnya daripada amalan, tapi kesungguhan kita dalam menjalankan amalan tersebut. Itulah hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendapatkan hidayah, dan hidayah yang sudah diberikan oleh Allah senantiasa kekal dalam hati kita, yang pertama adalah kita harus senantiasa doa lagi dan lagi. Yang kedua adalah harus senantiasa kita mau bersungguh-sungguh, bersusah payah dan bermujahadah untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini
bermanfaat terutama kepada sang khotib pribadi dan umumnya kepada kita semua yang hadir untuk bisa menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم استر عورات أمة سيدنا محمد. اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد. اللهم ابعث فيهم سلطانا نصيرا. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سبابا لمن اهتدى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه ويزيدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.